Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah rangkuman TIK kelas 4 untuk tengah semester yang pertama, yaitu tentang pertama teknologi, kedua perangkat komputer, dan yang ketiga adalah Windows Explorer. Baik, yang pertama teknologi. Teknologi adalah suatu sarana atau alat untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Manfaatnya membantu dan mempermudah kegiatan dan aktivitas manusia dalam bekerja. Salah satu contohnya adalah dalam bidang transportasi. Dahulu, orang mengangkut kayu hanya menggunakan gerobak dan memanfaatkan hewan. Nah, dengan kecanggihan teknologi, mengangkut kayu bisa menggunakan mobil truk, yang mana dengan truk muatannya lebih banyak, jangkauannya lebih jauh, dan lebih mempermudah manusia. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Kemudian salah satu teknologi yang akan kita pelajari adalah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, di dalam komputer terdapat dua hal. Yang pertama adalah software dan yang kedua adalah hardware. Kemudian perangkat komputer terbagi menjadi dua, perangkat hardware dan perangkat software. Hardware adalah perangkat keras dan software adalah perangkat lunak. Contoh hardware misalnya monitor, speaker, keyboard, mouse untuk menggerakkan kursor ya, ada mikrofon, ada printer, headphone, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh software. Contohnya adalah misalnya di sini ada Microsoft PowerPoint. Di sini ada Microsoft Word. Di sini masih ada Microsoft Excel. Ada alat untuk browsing Google Chrome, Mozilla Firefox, PDF, dan masih banyak lagi. Ini semua adalah contoh dari software atau perangkat lunak. Nah, kemudian perangkat keras atau hardware. Monitor, fungsinya untuk menampilkan gambar. Ini monitor ya. Kemudian speaker, fungsinya untuk mengeluarkan suara dari dalam komputer ini. Keyboard, untuk papan ketik atau memberi perintah melalui keyboard. Kemudian mouse, untuk menggerakkan kursor. Di sini ada lagi perangkat keras yaitu printer, untuk mencetak hasil kerja komputer. Nah, itu beberapa fungsi dari hardware. Nah, di dalam CPU, ini tadi yang ada di Central Processing Unit ini atau CPU, terdapat beberapa hardware lagi ya. Jadi ada kipas, ada floppy, ada heatsink, ada hard drive, optical drive untuk CD, kemudian ada RAM, ada power supply, dan lain-lain. Nah, ini adalah software atau perangkat lunak seperti yang saya bacakan di awal tadi. Fungsinya Microsoft Word berarti aplikasi untuk pengolah kata. Microsoft PowerPoint yaitu aplikasi untuk presentasi. Kemudian Microsoft Excel, aplikasi untuk pengolah angka. Nah, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian jenis aplikasi dan cara membukanya. Contoh di sini ada Microsoft Word, yaitu namanya file doc atau dokumen. Cara membukanya yaitu menggunakan Microsoft Word atau aplikasi Microsoft Word. Kemudian jenis file XLS atau Excel, maka aplikasi untuk membukanya adalah Microsoft Excel. Kemudian PPT. Nah, file PPT atau PowerPoint, maka
Alat untuk membukanya adalah Microsoft PowerPoint. Kemudian ada lagi berupa gambar yang biasa disebut dengan file JPG atau JPEG. Itu membukanya menggunakan aplikasi Viewer atau galeri. Kemudian ada juga yang filenya seperti ini. Nah, kita lihat namanya apa filenya. Ini dinamakan file XLS, Microsoft Excel Worksheet. Maka aplikasi untuk membukanya adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Ada juga yang berupa gambar. Nah, ini misalnya berupa gambar JPG ya. File ini adalah JPG, maka aplikasi untuk membukanya adalah aplikasi Photos yang ada di laptop saya. Nah, misalnya ini ada banyak sih sebenarnya. Nah, ada Adobe Photoshop, ada Corel, ada Paint, ada Photos. Nah, biasanya saya membuka menggunakan Photos ini. Nah, maka akan terbuka. Jadi itu jenis-jenis aplikasi dan cara membukanya. Kemudian media penyimpanan data atau memori terbagi menjadi dua, yaitu memori eksternal dan memori internal. Nah, ini contoh beberapa memori eksternal, yaitu ada flash disk, ya, ada memory card, ada micro, ya, memori yang kecil, dan masih banyak lagi. Kemudian memori internal, ada RAM, ada hard disk, ada SSD. Nah, kemudian memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Berarti internal itu ada di dalam komputer. Kemudian memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti, disket, dan hard disk. Kemudian selanjutnya adalah Windows Explorer. Windows Explorer adalah aplikasi untuk melihat dan mengelola isi dalam sebuah komputer. Jadi menggunakan Windows Explorer ini, maka isi dalam komputer itu akan terlihat. Kemudian folder. Folder berfungsi untuk menyimpan beberapa file agar rapi dan mudah dalam mencari. Dibuat folder-folder atau pengelompokan. Gambarnya berupa map-map seperti ini. Jadi bisa dikelompokkan file-file yang berupa musik, file-file yang berupa video, ada file-file gambar. Ya, semuanya disendirikan supaya lebih rapi dan mudah dalam mencarinya. Nah, ini contoh penampilan dari Windows Explorer. Cara membuka Windows Explorer bisa langsung di bagian pencarian Explore. Nah, maka akan muncul file Explorer atau Windows Explorer dengan menuliskan di bagian pencarian. Bisa juga langsung klik saja di bagian shortcut Explorer ya. Kalau tidak ada yang berada di bagian bawah ini, nah ini logo dari Windows Explorer. Dengan Windows Explorer seperti ini kita bisa melihat isi yang ada di dalam komputer mulai dari drive C, drive D isinya apa saja, drive E, nah kemudian drive F, ini F sementara masih kosong. Jadi kita bisa melihat isi di dalam komputer. Nah, dari sini kita bisa membuat folder supaya ini lebih rapi ya, dengan cara klik kanan kemudian new folder, maka nanti akan membuat folder baru. Kemudian di dalam Windows Explorer ini kita bisa juga mengubah nama atau rename namanya, tinggal klik kanan saja kemudian di rename, maka akan kita rubah. Nah, namanya kita ubah menjadi misalnya file foto. Nah, maka nanti akan berubah.
Bisa juga kita gandakan dengan cara kita copy, kemudian kita paste. Nah, maka file foto ini akan menjadi 2, yaitu dengan cara di copy. Jika kita tidak menginginkan, maka tinggal kita buang saja dengan cara delete atau menghapus. Klik kanan dan delete. Nah, kemudian kontrol panel, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengatur program-program pada komputer. Bisa diatur bahasanya, kemudian bisa ditambah aplikasinya atau diinstal, atau menghapus aplikasi, uninstall, merubah waktu atau jam, dan lain-lain. Nah, mungkin itu untuk rangkuman kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.